Bagaimana jika seorang wanita yang jatuh cinta namun cintanya belum mendapatkan sambutan dari laki-laki tersebut? Nah, ini Bicara tentang pasangan, saya coba akan sedikit cerita tentang mencari kayu di hutan. Jadi gini teman sekalian, ada seseorang yang ketika itu dia diminta untuk mencari kayu bakar, nggak kayu bakar lah, yang mencari kayu. Dan dia diminta masuk ke hutan dan disuruh untuk mencari kayu, dan aturannya cuma satu. Kamu cuma boleh berjalan maju ke depan dan nggak boleh mundur lagi ke belakang. Itu syaratnya satu-satunya. Jadi kalau seandainya dia itu dapat kayu, sudah dapat satu kayu, dan dia nggak boleh lagi mundur ke belakang. Dia harus tetap maju terus dan nggak boleh mundur. Aturannya cuma satu ya. Masuk ke hutan, lalu kemudian ambil kayu yang paling bagus menurutmu, tapi kamu tidak boleh lagi balik ke belakang. Kamu tetap harus jalan ke depan. Dan hutan itu ya ada awalnya pasti ada akhirnya. Dan dia harus mencari kayu sekali lagi yang paling baik dan yang paling bagus. Oke teman sekalian. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seorang laki-laki ini, ketika dia masuk ke hutan, dia jalan, lalu kemudian dia cari kayu, dia dapat satu kayu. Dan kayu ini bagus banget. Dia lihat, wah ini kayu ini bagus nih. Apa pikiran dia? Pikiran dia adalah, kayaknya di depan ada kayu yang lebih bagus. Nggak apa-apa, ini baru mulai, baru awal. Nanti di depan ada kayu yang lebih bagus, sayang nanti kalau aku dapat kayu yang bagus, aku akan nyesal. Setelah itu dia tinggalkan kayu tadi, karena aturannya dia cuma boleh ngambil satu kayu, dan cuma boleh maju ke depan dan nggak boleh mundur lagi. Akhirnya dia maju lagi. Setelah dia maju lagi, dia lihat lagi kayu lebih bagus lagi. Wah ini kayunya lebih bagus, lebih mulus, lebih keren, lebih indah. Tapi ini kan baru belum juga setengah jalan. Nantilah di depan kayaknya pasti ada kayu yang lebih bagus lagi. Akan ada kayu lagi yang menanti yang lebih bagus. Akhirnya dia tetap maju lagi. Dan benar, pertengahan jalan dia temukan kayu yang lebih bagus lagi, bentuknya lebih bagus, lebih cerah warnanya, lalu kemudian secara kekerasan lebih keras daripada kayu yang di awal-awal tadi. Maka dia bilang, wah aku dapat kayu ini, apa aku ambil aja ya? Lalu kemudian dia pikir, kalau seandainya trennya kayak begini nih, jadi kalau trennya adalah ada kayu yang lebih bagus, ada kayu bagus, ada kayu yang lebih bagus lagi, ada kayu yang lebih bagus lagi, ada kayu yang lebih bagus lagi. Kayaknya di depan ini mesti ada kayu yang lebih bagus lagi. Dan ternyata betul, dia dapat kayu yang lebih bagus. Dan dia berharap di depan dia akan mendapatkan kayu yang lebih bagus lagi. Dia tinggalin kayu yang tadi, akhirnya dia jalan lagi. Tanpa terasa dia sudah hampir sampai ke ujung. Lalu kemudian dia dapat satu kayu, ternyata kayunya nggak sebagus yang dia temukan di tengah tadi. Kayunya mungkin lebih retas, lebih getas, lebih kemudian gelap warnanya, dan mungkin nggak seperti yang dia bayangkan. Dia pikir, harusnya aku ambil yang tadi. Tapi nggak apa-apa, daripada aku ambil yang ini downgrade. Lebih baik aku cari yang di depan lagi. Akhirnya dia cari yang di depan lagi, dia dapat kayu yang bagus lagi, dan dia bilang, tapi ini bagus sih, tapi nggak sebagus yang di tengah. Aku akan cari, kalau aku yang dapat di tengah, aku akan langsung untuk ambil, lalu kemudian keluar daripada hutan ini. Dia tinggalin lagi dan dia jalan. Terus menerus begitu, ternyata apa yang terjadi? Sampai dia keluar daripada hutan tadi, dia tidak mendapatkan kayu satupun yang dia bisa bawa ke rumahnya. Ini kayak apa sih? Ini kayak orang yang ketika dia mau nikah, tapi dia nggak ngerti kenapa dia mau nikah. Dan di mana dia, ini iya nggak ya? Aku harus nggak nih? Ini terima nggak ya? Ini ditolak atau nggak nih? Atau seperti apa nih? Ini yang saya bilang orang yang kayak ibarat nyari kayu dan dia terus-menerus berpikir nanti di depan ada yang lebih baik. Nanti di depan ada yang lebih baik. Nanti di depan dia pikir di belakang coba aku ambil. Hidupnya akan penuh dengan penyesalan dan hidupnya akan penuh dengan harapan-harapan yang nggak pasti. Karena manusia itu senantiasa berada di antara dua. Antara harapan dan antara penyesalan. Nah, bagaimana supaya kita ini tetap punya harapan? Dan harapan kita tuh tidak panjang angan-angan, tidak masuk ke sana. Dan bagaimana caranya agar kita tuh tidak menyesal? Nah ini ceritanya. Yang menjadi kritik saya pada orang-orang yang mereka itu senantiasa bingung dalam proses pernikahan, senantiasa mungkin galau dalam proses pernikahan adalah kita tuh coba jelasin dulu kenapa kita mau nikah. Kenapa kita mau melanjutkan ke jenjang pernikahan.
Akan sangat sulit kalau seandainya bayangan kita tentang pernikahan itu adalah bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang tepat, bukan sesuatu yang memang berlandaskan dengan syariat. Ini akan menjadi sangat sulit sekali. Tapi apabila kita sudah tahu kenapa kita menikah, atas dasar apa kita menikah, dan apa yang mau kita lakukan setelah nikah, maka semuanya akan semakin mudah. Apa maksud saya di situ? Kejadian kayak orang yang nyari kayu di hutan tadi nggak akan pernah terjadi kalau Anda benar-benar paham tentang kenapa Anda nikah dan untuk apa nikah itu. Jadi membayangkan nikah itu untuk apa. Dengan itu semuanya, maka teman-teman akan sudah punya yang namanya karakteristik yang diperlukan. Contoh misalnya, saya secara pribadi misalnya, saya pernah bilang sama Ummu Alila, kalau seandainya saya nyari kamu, saya nikahin kamu, mungkin gara-gara fisik. Mungkin sekarang saya akan menyesal. Kenapa? Akan banyak fisik yang lebih baik daripada istri kita. Kenapa bisa begitu? Ya rumput tetangga senantiasa lebih hijau. Karena yang namanya cantik itu kan bukan hanya berdasarkan fisik, tapi berdasarkan perasaan, berdasarkan penasaran dan seterusnya. Akan ada yang lebih baik, akan ada yang lebih bagus. Kalau saya nikahi dia karena fisik, mungkin saya sekarang merasa menyesal. Lalu kemudian berpikir, kenapa saya nggak sama ini aja ya? Coba dulu saya belum menikah, mungkin saya bisa sama ini. Kenapa? Karena dia nggak punya karakteristik yang dia inginkan. Dia nggak punya orang yang dia jadikan sebagai standar ketika dia mau nikah. Apa keinginan dia ketika nikah? Saya nikah sama istri saya bukan karena itu semua. Saya nikah sama istri saya jelas. Kenapa? Karena saya menginginkan seorang perempuan yang bisa mendukung saya di dalam dakwah dan dia bisa menjadi ibu daripada anak-anak saya. That's enough. Itu yang saya inginkan. Jadi ketika saya ditanya pada diri saya ditanya sama orang lain atau saya bertanya pada diri saya sendiri, untuk apa sih kamu nikah, Lik? Saya nikah untuk dakwah. Maka yang saya perlukan untuk dakwah adalah 1, orang yang mau mendukung saya di dalam dakwah saya. 2, orang yang bisa mengurusi anak-anak saya yang kelak nanti akan meneruskan langkah-langkah dakwah saya. Ini yang saya perlukan dan ini yang saya cari. Maka ketika saya cari, lalu kemudian saya lihat, ada orang yang cantik. Ada orang yang kemudian sangat playful. Ada orang yang sangat-sangat ya pokoknya seksi misalnya, taruhlah, dan segala macam. Saya bilang dalam diri saya pengen dengan orang kayak begini, seksi, playful, putih, lalu kemudian hidupnya main-main, kaya dan segala macamnya. Taruhlah misalnya ada yang kayak gitu yang mau sama saya, taruhlah gitu kan ya. Tapi saya pikir, iya ini kalau untuk diajak main ya mungkin iya, kalau untuk diajak pacaran mungkin iya. Tapi yang saya perlukan kan bukan pacaran. Yang saya perlukan adalah ibu daripada anak-anak saya. Maka yang saya cari apa? Yang saya cari adalah orang-orang yang keibuan, yang punya rasa feminitas yang tinggi, rasa keibuan yang tinggi. Saya bisa bayangin dia ketika jadi ibu daripada anak-anak saya. Maka kemudian saya nikahi istri saya yang sekarang, Ummu Alila, karena saya punya standar seperti apa kehidupan saya ke depan. Apa yang saya cari ke depan. Ketika saya cari ke depan adalah orang-orang kayak begini, maka saya nggak perlu yang lain selain apa yang saya perlukan. Adapun kalau saya dapat yang cantik, yaitu adalah bonus. Ya kan laki-laki pasti nyari yang cenderung dong. Dan yang cenderung itu kan termasuk secara wajah. Maka ketika saya ngelihat dia saya demen, saya ngelihat dia saya tenang, saya ngelihat dia saya senang, itu cukup bagi saya. Sakinah bagi saya selesai. Saya nggak perlu lagi yang lain. Contoh misalnya tingkat keputihan segini, ya nggak perlu. Makanya istri saya nggak putih. Dan bagi saya nggak ada masalah. Dan saya nggak pernah menyesali sampai hari ini ketika nggak milih istri yang putih. Kenapa? Karena saya nggak mau jadi seperti orang yang disuruh nyari kayu di hutan, lalu kemudian dia maju terus untuk mengharapkan yang lebih baik, lalu kemudian di ujung dia berakhir dengan penyesalan. Dan ini banyak yang terjadi pada zaman sekarang. Seperti apa zaman sekarang yang terjadi? Nah, coba lihat teman sekalian. Ada orang-orang yang kadang-kadang ya, ketika misalnya contoh, ada seseorang yang datang pada dia, atau ada seseorang yang mengkhitbah dia, taruhlah dia seorang perempuan misalnya. Dia merasa, aku nggak mau, kenapa? Karena aku sudah suka dengan seseorang misalnya. Aku cuma suka sama si dia, dan aku mau dia untuk menjadi kemudian pasangan saya. Pertanyaan saya, untuk apa Anda menikah? Kenapa Anda nikah? Kenapa Anda harus kemudian mengalami jenjang pernikahan? Kalau untuk, ya ini karena dakwah. Kenapa harus sama dia? Oh, karena dia memiliki kemudian kemampuan dengan Al-Quran. Kalau yang lain juga punya kemampuan Al-Quran misalnya, apakah kita mau? Enggak, aku cuma maunya sama dia. Nah, ini berarti nafsu. Ini berarti bukan pertimbangan syariat. Bukan kemudian dia menginginkan satu fase yang berbeda untuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan ini adalah seharusnya menjadi pertimbangan paling utama ketika seseorang mau menikah. Maka kadang-kadang ketika ada seorang akhwat nanya pada saya, Ustaz, kapan kita harus menerima seseorang? Kapan kita harus menolak seseorang?
kita harus menerima seseorang ya kalau dia sudah memenuhi standar yang kita perlukan untuk masa depan. Kalau memang cuma untuk dakwah, memang semuanya untuk lillahi ta'ala, maka ketika datang seorang laki-laki yang baik dan dia sudah punya komitmen di dalam dakwah, sudah punya komitmen dalam ketaatan pada Allah, ya sudah nikahlah. Kan nggak perlu harus ideal. Nggak semua yang kita inginkan harus jadi nyata. Nggak semua yang kita mau harus kemudian terrealisasi. Tapi yang harus terrealisasi adalah apa yang kita niatkan di jalan Allah. Karena pernikahan adalah sebagai sebuah ibadah. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang menjadi kesimpulannya? Teman-teman harus tahu dulu nikah ini untuk apa. Kalau teman-teman tahu nikah ini untuk apa, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan setelah nikah, teman-teman tahu setelah nikah mau ngapain, maka tidak pernah akan ada kebingungan dalam menentukan siapa pasangan kita. Begitupun juga dengan seorang laki-laki. Ketika laki-laki itu tahu persis kenapa dia nikah, maka dia akan lepas daripada pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting yang seringkali ditanyakan kepada saya. Ustadz, saya suka dengan seseorang, saya mau ngajak dia nikah, tapi dia non-muslim, gimana Ustadz? Ya tergantung antum nikahnya untuk apa. Antum nikahnya itu tujuannya apa? Ustadz, saya mau nikah Ustadz, tapi mohon maaf Ustadz, gimana kalau seandainya dia bukan satu etnis dengan saya? Dia orang Sunda Ustadz, sedangkan saya orang Padang. Emang terus kenapa? Yang kamu nikahnya karena apa dulu gitu kan ya? Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya mau nikah sama dia Ustadz. Tapi gimana Ustadz? Kalau seandainya saya tuh pengennya yang seksi. Nah, ini balik lagi. Jadi antum tuh nikah untuk apa? Kalau orang nikah itu untuk Allah, maka pertimbangannya akan disesuaikan dengan itu. Kalau saya pengen pergi ke Turki, maka saya cari tiket ke Turki. Kalau saya pengen pergi ke Bandung, saya nggak usah beli tiket pesawat. Kalau saya pengen pergi ke Surabaya, saya akan cari tiket pesawat, tapi bukan pesawat internasional. Maka apapun yang akan kita lakukan, kriteria kita dalam dan memilih seorang pasangan sangat tergantung dengan bagaimana kehidupan yang kita inginkan pasca nikah. Ini yang paling penting di dalam pernikahan. Dan ini yang paling sering juga dilewatkan sama orang. Tanpa kita sadari, walaupun seolah-olah kita merasa kita sudah ngaji, kita merasa kita sudah punya pandangan islami, kita merasa kita sudah orang dakwah, tapi kadang-kadang apapun yang kita putuskan itu ternyata tidak berdasarkan apa yang dakwah perlukan, tapi berdasarkan mungkin hawa nafsu kita. Karena itulah kita seringkali memilih dalam arti kemudian kalau nggak sama dia kita nggak mau. Padahal ya emang harus begitu? Kan enggak. Maka ada orang yang bilang, Ustadz, gimana kalau seandainya saya mau sama seseorang, dia nggak mau sama saya? Ya gampang, antum pergi aja naik ke pohon kelapa, lalu dari sana ngapain Ustadz, loncat? Enggak. Dari sana antum lihat masih banyak laki-laki yang lain, masih banyak perempuan-perempuan yang lain. Kan nggak harus dia. Harus dia itu adalah pandangan yang salah. Suatu waktu ada teman saya mau nikah. Ketika teman saya mau nikah, lalu kemudian dia suka dengan seorang akhwat, dia mengkhidbah akhwat tadi, kemudian akhwat tadi menolak. Lalu kemudian teman saya ini stres, depresi. Lah kenapa? Karena dia sudah membayangkan hidup dia sama akhwat yang tadi. Akhwat ini keren, akhwat ini cantik, akhwat ini cerah kulitnya. Lalu kemudian juga dari keluarga yang berada, jago lagi bahasa Arabnya. Tapi dia nggak mau sama teman saya. Teman saya depresi. Teman saya kemudian bilang, tapi kan saya kan sudah berusaha untuk menikah karena Allah dan segala macamnya. Saya bilang, bro, kamu benar-benar nikah sama Allah atau tidak? Kenapa? Karena kalau kamu nikah sama Allah dan perempuan tuh nggak mau sama kamu nggak akan sesetres ini. Kenapa? Karena nggak harus dia. Kata-kata harus dia, pokoknya harus dia, itu sudah tanda bahwa Anda tidak menikah karena Allah. Mohon maaf banget, tapi ini harus saya sampaikan. Saya nggak bilang bahwa antum nggak boleh cari yang cantik. Saya nggak bilang bahwa antum nggak boleh cari yang cakep. Saya nggak bilang antum nggak boleh cari orang-orang yang ideal. Ideal itu boleh, nggak ada masalah. Tapi ya kita harus tahu kapan kita harus bertahan dengan idealitas itu, kapan kita harus balik lagi pada standar kita, itu adalah mencari kayu yang terbaik. Apa itu kayu yang terbaik? Kayu yang terbaik adalah kayu yang kita perlukan. Bukan kayu yang harus memenuhi seluruh idealitas yang ada. Contoh misalnya, cari laki-laki. Apa ciri-ciri laki-laki yang kamu mau, Mbak? Seperti Rasulullah Muhammad. Oh ya, semuanya juga mau gitu kan ya. Cuman masalahnya adalah bukan itu, tapi seberapa banyak laki-laki yang kayak Rasulullah Muhammad kan gitu kan ya. Ya sudah, gini aja. Yang kamu pikirin ke depan tuh maunya dakwahnya kayak apa? Oke, saya mau dakwah sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang ibu rumah tangga ini punya kerjaan-kerjaan adalah di bidang ini. Oke, carilah laki-laki yang bisa kemudian untuk menerima itu. Carilah laki-laki yang bisa memenuhi kemudian dakwah-dakwah kita. Sama kayak laki-laki. Kamu mau apa masa depanmu? Carilah perempuan yang kayak gitu. Kalau dia sudah memenuhi, maka nggak ada alasan bagi kita untuk menunda pernikahan, saya pikir. Atau ya tadi galau atau bingung ketika kita mau dengan seseorang tapi orang itu nggak mau sama kita. Jadi kira-kira
kira-kira gitu. Oke, itu adalah yang pengen saya sampaikan tentang kisah orang yang mencari kayu di hutan. Artinya jangan sampai teman-teman jadi orang kayak gitu. Kenapa dia bingung? Karena dia nggak punya standar dari awal. Kenapa dia bingung? Karena dia nggak tahu apa yang dia cari. Gitu loh maksudnya. Sehingga dia nggak punya batasan-batasan tertentu. Kalau misalnya dia sudah punya batasan tertentu, dia sudah tahu apa yang dia cari, maka dia datang. Begitu selangkah dua langkah, dia sampai di hutan itu. Kemudian dia sudah menemukan, oke, kayu yang saya perlukan adalah kayu untuk menopang hidup saya. menopang badan saya. Berarti kayunya harus keras, kayunya harus segede ini, karena supaya segede ini biar mudah dipegang. Kayunya juga harus setinggi, misalnya contoh ya minimal 1,5 meter biar saya bisa dijadikan pegangan. Preferable kalau ada pegangan di atasnya bentuknya begini, terus saya bisa pegang dan nggak terlalu capek. Tapi kalau nggak ada, saya tahu apa yang saya cari. Oke, begitu dia dapat, dia ambil, dan ketika dia jalan ke depan, dia cuma boleh ngambil satu, lalu kemudian dia jalan ke depan, dia menemukan yang lebih bagus, maka dia nggak akan ganti. Dia sudah puas dengan apa yang dia pilih, dia sudah konten dengan apa yang dia pilih. Kenapa? Karena dia tahu untuk apa dia mencari kayu. Sama kayak orang nikah, maka ketika dia sudah tahu untuk apa dia nikah, dia sudah tahu kontennya seperti apa, bukan konten, dia sudah tahu seperti apa kriteria yang dia perlukan, maka dia akan segera untuk menikah ketika dia sudah menemukan kriteria-kriteria seperti itu. Bagaimana jika seorang wanita yang jatuh cinta namun cintanya belum mendapatkan sambutan dari laki-laki tersebut? Nah, ini kan kendala. Kalau laki-laki yang jatuh cinta, mungkin step-step di atas simpel, khususnya ta'aruf ya. Saya tidak bahas kontak langsung karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa adalah bagaimana jika wanitanya jatuh cinta. Ada seorang akhwat, seorang wanita, dia mengagumi sosok laki-laki di lingkungan kerjanya, atau di kampusnya, atau di lingkungan dakwahnya, atau di tempat lain, tetapi tidak dapat respon positif dan feedback dari laki-laki tersebut. Padahal dia sudah kasih sinyal. Dia berharap laki-laki itu yang jemput bola, tapi tidak ada tanggapan. Laki-lakinya sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusannya, dan tidak ada tanda-tanda melangkah kepada dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih baik dalam masalah ini kecuali kisah menikahnya Nabi SAW dan Khadijah. Itu yang terbaik. Oleh karena itu ulama mengatakan caranya adalah dengan jemput bola. Sampaikan keinginan kita kepada laki-laki tersebut. Dan yang terbaik sebagaimana yang dilakukan Khadijah, jangan langsung, tapi melalui orang yang kita percaya. Dalam riwayat Khadijah mengutus salah satu sahabatnya untuk berbicara dengan Nabi SAW. Jadi Khadijah sudah terpikat, tapi Muhammad tidak pernah melangkah lebih jauh dari hanya sekedar berbisnis. Jadi Nabi Muhammad tidak ada niatan ke Khadijah untuk menjadikan beliau sebagai istri. Maka Khadijah mengutus salah satu sahabatnya untuk berbicara dengan Nabi SAW, menyampaikan keinginannya. Dan lihat bagaimana sahabat Khadijah. Di antara riwayat tentang masalah ini, sahabatnya Khadijah menyatakan begini, wahai Muhammad, saya melihat engkau sudah pantas untuk menikah, sudah 25 tahun, sudah matang, kecerdasan emosionalnya sudah bagus, kenapa nggak nikah? Anda sudah layak nikah. Lalu setelah disampaikan hal-hal tersebut, dan sahabat Khadijah melihat respon yang positif, ternyata Muhammad tertarik juga ingin menikah. Lalu sahabatnya tersebut, kalau saya, engkau tuh sudah pantas untuk menikah, dan dari seluruh wanita di kota Mekah yang ada, saya tidak melihat ada yang lebih layak kecuali Khadijah, karena dia cantik, dia dewasa, dia dermawan, dia kaya, dia punya status sosial yang bagus seperti kamu, dan kalian berdua sangat serasi. Lihat, berkelas kan? Gak mengatakan Khadijah naksir lo sama ente, enggak.
Jatuh kan begitu? Nggak bilang begitu. Saya melihat yang pantas mendampingimu adalah Khadijah. Dia kaya, dia cantik, dia baik, dia berakhlak mulia. Terus Nabi merespon, bagaimana mungkin aku menikah dengan Khadijah? Saya nggak punya mahar. Itu biar saya yang atur, kata beliau. Masya Allah, biar saya yang atur. Jadi lihat, berkelas. Lalu setelah itu baru Khadijah yang bicara langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa melangkah langsung ke laki-laki bukan tindakan tercela, bukan tindakan yang menjatuhkan harkat martabat seorang wanita, bukan tindakan menghina reputasi wanita. Justru ini adalah kecerdasan seorang wanita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ini pintu gerbang itu bisa terbuka dengan cara kita maju. Karena bisa jadi, hadirin sekalian, laki-laki itu tertarik dengan kita, tapi dia nggak kepikiran nikah sekarang, atau bahkan sebaliknya, dia sudah hopeless atau dia pesimis, kayaknya nggak mungkin ya saya dapetin si wanita tersebut. Padahal si wanita menunggu langkah-langkah konkret dari dia. Atau laki-laki itu ingin study, ingin belajar dulu, ingin kerja, dan belum kepikiran untuk menikah pada waktu dekat. Tapi kalau ada penawaran menarik, kenapa enggak, kan begitu ya? Sama seperti antum pergi ke mall gitu, antum niatnya nggak beli apa-apa, tiba-tiba ada tas diskon 80%. Yang awalnya nggak jadi beli, kan jadi ingin beli, ya apa tidak? Awalnya kita nggak niat nikah tahun ini, tapi ada wanita cantik, hafalnya 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Masya Allah, keturunan ningrat, orang kaya, anak tunggal, ayahnya umur 90 tahun, sudah pasang ring. Ini kayaknya warisannya akan jatuh ke dia. Dan yang terpenting mau sama kita, kan begitu. Kalau nggak mau kan percuma. Mau sama kita, dan dia mau tahun ini juga menikah. Orang kan akan berpikir ulang. Yang awalnya nggak mau nikah, yang ingin awalnya mau study, jadi oh kalau begitu saya nikah aja dulu. Kan begitu logika sederhananya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di depan mata. Apalagi laki-laki yang soleh ini jarang dan langka sekali. Jadi kalau kita melihat ada laki-laki soleh, tidak ada salahnya kita maju duluan, tapi dengan elegan, dengan terhormat, dengan berkelas, jangan dengan cara kampungan. Lihat bagaimana Khadijah mengatur komunikasi dengan Nabi SAW. Dan tapi kalau ditolak gimana Ustaz? Kalau dia ketawain saya gimana? Justru inilah salah satu cara menguji seperti apa kesolehan dia. Kalau dia laki-laki yang soleh, dia berakhlak mulia, dan dia ngerti agama, dia tidak akan melecehkan kita. Kalaupun dia tolak, dia akan tolak secara terhormat atau elegan. Kalau dia ketawain kita, ini adalah sinyal dan tanda dari Allah, dia bukan orang yang terbaik, karena dia nggak ngerti agama. Kalau dia ngerti agama hanya secara teori saja. Buktinya dia tidak menghargai seorang wanita yang sedang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Seorang wanita yang sedang mengamalkan sunnahnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Wanita terbaik adalah Khadijah, kata Nabi, dan ini sunnahnya. Oleh karena itu ini kesempatan. Jadi kalau menurut saya itu nggak ada resiko. Kalaupun direspon dengan cara tidak baik, ini bukti bahwa dia tidak baik untuk kita, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia laki-laki yang baik, diterima atau tidak, kita akan pulang dengan kepala tegak, karena dia tidak akan menghinakan kita, dia akan menghormati kita, dia akan mengakui kehebatan, keberanian kita, dan seterusnya. Dan saya rasa pembicaraan tentang masalah ini itu tidak setabu 10 tahun yang lalu, kan begitu ya? Karena wanita-wanita sekarang luar biasa keberaniannya, agresivitasnya, dan seterusnya. Betul, banyak cewek nembak cowok sekarang. Jadi kalau yang maksiat saja banyak wanita yang nekat, kenapa yang sunnah ini nggak berani? Ya tidak, banyak pacaran cewek nembak cowok, cewek yang kasih coklat, cewek yang kasih bunga, cewek yang telepon-teleponin, kasih pendekatan yang sangat agresif. Itu maksiat, itu zina. Artinya zina tangan, zina pikiran, dan seterusnya. Kalau mereka bisa untuk hal-hal yang zina tersebut, kenapa orang yang ingin mengikuti sunnah wanita terbaik Khadijah sebagaimana penuturan Nabi SAW itu kita ragukan atau kita rendahkan? Maka cara yang terbaik adalah maju, jemput bola, dan jangan lupa bertakwa kepada Allah para akhwat, bertakwa kepada Allah wahai para muslimat, rekan-rekan sekalian, bertakwa kepada Allah. Saya banyak sekali mengetahui betapa banyak wanita-wanita yang tidak pernah ketemu laki-laki,
mereka ada di pondok tahfidz, menghafal Al-Quranul Karim, tiba-tiba ada laki-laki datang melamar dia tanpa dia ketahui sama sekali. Bayangkan, dia nggak ngapa-ngapain, yang dia lakukan hanya bermunajat kepada Allah, yang ia lakukan memperbaiki hubungan dengan Allah, yang ia lakukan menghafal firman-firman Allah, yang dia lakukan adalah memperbaiki akhlaknya, tutur katanya. Akhirnya seisi pondok tahu bahwa dia adalah wanita yang spesial, sampai ustadznya tahu ketika ada seorang laki-laki baik ingin mencari jodoh, maka ustadzahnya merekomendasi diri dia. Banyak cara Allah menjodohkan kita, dan yang terpenting bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kejar sana kejar sini. Tapi kalau kita sudah menemukan laki-laki yang bagi kita cocok, bagi kita layak untuk diperjuangkan, dianya baik, dia soleh, kita tahu sepak terjangnya, ibadahnya kita tahu, dan sekali lagi cari pasangan cocok itu susah sekali. An-nasuka ibili mi'ah, kata Nabi, hadis Bukhari. Manusia itu seperti 100 onta. Apa makna 100 onta? Maksudnya adalah, siapa yang punya onta di sini? Yang punya onta? Gak punya. Kalau kita punya kuda, 1-2 kuda, maka kita bisa latih kuda kita, lalu kita akan mendungangi dia dengan baik dan jinak. Tapi onta nggak demikian. Antum punya 100 onta, bisa jadi yang bisa antum tunggangi cuma 1-2 onta. Onta itu nggak bisa diatur, cocok-cocokan. Nah begitu juga kata Nabi, manusia itu cocok-cocokan. Tidak setiap orang soleh dijodohkan dengan orang soleh itu cocok, walaupun sama-sama baik, sama-sama akidahnya bagus, sama-sama ahli tahajud, tapi belum tentu ketika digabungkan dalam satu atap mereka nyambung. Maka sekali lagi, khususnya bagi para wanita, jika kita mendapatkan seseorang yang kita yakini dia akan menjadi pemimpin kehidupan kita, yang kita yakini dia bisa menuntun kita, dia adalah profil laki-laki yang paling tepat untuk kita, tapi ternyata dia belum melangkah kepada kita, tidak ada masalah, kita jemput bola terlebih dahulu. Dan ini sunnah Khadijah radhiyallahu taala anha. Saya rasa cukup.